Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat saya doain masuk surga. Yang jawabnya 5L lemah, letih, lesu, letoy, lungle saya doain masuk. Masuk surga juga. Emang mau masuk kemana lagi? Dan mudah-mudahan tidak masuk angin. Amin. Masuk angin masih bagus daripada kemasukan janji-janji manis yang palsu. Sakali deui siji maning once more again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi huwa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida wa ba'd. Segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Betul? Iya, karena segala puji milik Allah. Dipuji manusia sebanyak dan setinggi apapun, insya Allah tidak akan membuat kita tinggi hati lupa diri. Pun apabila kena caci maki, bully, bahkan persekusi, insya Allah tidak akan membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji. Kenapa? Karena yang kita lakukan, kita berkomitmen hati, semua yang dilakukan hanya dan demi untuk Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Baik. Dipuji tidak tembang, dipuji tidak tumbang, dicaci tidak, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu maksud saya. Halo. Ada yang pernah lihat saya di TV? Ada? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Ada yang pernah dengar saya di radio? Gak ada juga. Ya Allah Gusti. Emang sih saya belum pernah masuk TV nasional. Dulu pernah masuk Antv, gak ada yang nanya. Tapi tayangnya di Padang. Saya nggak tahu tuh ada yang nonton apa enggak gitu. Baik, walaupun dirimu belum pernah berjumpa denganku, walau saya kesini sudah 5 kali. Tapi percayalah, diriku ada dalam doa-doamu dan diriku ada dalam salat-salatmu. Jadi sebenarnya dirimu adalah pengagum rahasia diriku, karena diriku selalu disebut oleh dirimu, walaupun diriku tidak berada di sampingmu. Mau bukti nggak? Mau bukti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah namaku yang selama ini kau sebut. Ya Allah, Gusti. Baik. Hari ini spesial. Saya menyengaja datang ke sini, walaupun tadi agak nyasar ke SMA ya, karena sama-sama sinar cendekia, ternyata salah. Hari ini saya spesial, saya menolak seluruh jadwal yang belum masuk. Iya, karena belum masuk, jadi saya ingin. Yang kedua, sebenarnya hari ini, pagi ini saya mau ceramah di Hong Kong. Berhubung dari Hong Kong belum ada yang undang, ya sudah saya di sini aja. Halo. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bi riyadil jannah fartau." Apabila engkau melewati taman surga, maka bersenang-senanglah, mampirlah. Ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Taman surga adalah hilatuz zikr. Apa? Lingkaran, kumpulan orang-orang berzikir, bermajelis ilmu. Jadi kita hari ini adalah taman surga. Yang hadir di surga siapa? Kalau laki-laki bidadara, kalau perempuan bidadari. Dan konon kabarnya hari ini surga sedang kosong. Tahu kenapa? Karena bidadarinya sedang ngaji di sini. Dan bidadara ya. Baik. Saya panggil teman-teman aja ya. Karena kita tidak terlalu jauh lah usianya. Secara performa tubuh juga saya nggak terlalu jauh besarnya gitu. Walaupun saya anaknya sudah 5. Gak ada yang nanya sih. Istrinya tetap 1. Alhamdulillah. Saya setuju
dengan Ustadz Rohidin dan guru-guru yang lain di sini, termasuk ke dalam komunitas suami yang bertakwa. Ada yang tahu takwa? Entah akan mendua. Insya Allah. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua sebagai pemenang pada hari ini. Kenapa disebut pemenang? Satu, sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya di masjid. Yang kedua, berangkat sekolah. Karena itu tidak mudah memang. Sampai subuh itu ada komunitas namanya pejuang subuh. Kenapa? Karena untuk bangun subuh itu butuh perjuangan yang luar biasa. Para cumi mesti tahu. Tahu cumi? Calon umi. Ini para cabi. Bagi laki-laki khususnya bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, itu perjuangan. Perjuangan dua hal. Satu, selimut. Yang kedua, sajadah. Selimut, sajadah. Selimut, sajadah. Selimut, sajadah. Kira-kira menang mana? Kira bangun subuh, berjamaah sholat di masjid, itu perjuangan dua hal. Satu, selimut. Dua, sajadah. Mau pakai selimut lagi atau mau ambil sajadah berangkat ke masjid. Kira-kira perjuangan antara memilih sajadah atau selimut menang mana? Menang? Jangan langsung soleh jawabannya. Menang? Betul, menang sajadah. Karena ini kan soleh-soleha semua ya. Menang saja, tapi sajadahnya dipakai selimut. Nah, itu masalah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi itu hujan. Betul? Hujan pagi mengguyur bumi, bumi jadi adem. Zikir pagi mengguyur hati, hati jadi adem. Harusnya begitu. Dan saya yakin teman-teman tidak melewatkan sarapan pagi. Kenapa? Karena hidup tidak cukup butuh harapan, tapi juga butuh sarapan supaya kuat menjalani kenyataan. Supaya kuat menjalani kenyataan. Halo, ini penting sekali. Dan di sini saya dengar dari guru-guru tuh ada tilawah pagi, ada duha, ya betul? Ada zikir dan seterusnya. Jangan pernah lewatkan itu. Kenapa? Karena yang berzikir ada ketentuan takdirnya. Siapa yang tidak berzikir, tidak sholat, ada juga ketentuan takdirnya. Dan kita memilih takdir-takdir yang baik. Di antaranya dengan melaksanakan perintah Allah, nanti diberikan yang terbaik. Zikir, maaf. Sarapan jasmani, kebutuhan apa? Maaf, sarapan pagi itu ada macam-macam. Ada yang roti, spaghetti, ada nasi, ada semacam-macam. Tapi yang jarang orang perhatikan adalah sarapan jasmani dengan nasi, ada juga roti, ada juga spaghetti. Sarapan hati dengan apa? Zikir dan tilawah pagi. Oh, Masya Allah. Boleh diulangi? Di sini ada hafalan Qurannya, Pak Guru ya? Oh, Masya Allah. Saya beberapa hari sebelum ke sini, saya buka paceboknya Sinar Cendekia, Facebook. Lalu ada seseorang, saya nggak tahu SMP apa SMA, ditanya terkait beliau sudah selesai juz 29. Saya nggak tahu namanya siapa. Pakai jiblab, wanitanya pakai jilbab, jiblab. Gimana rasanya selesai juz 29? Excited gitu, kayak gimana gitu. Saya nggak tahu itu siapa perempuan. Halo, bagi para penghafal Quran, camkan kalimat ini. Menghafal Quran itu tanda cinta. Murojaah itu tanda kesetiaan. Menghafal tanpa murojaah sama dengan cinta tanpa kesetiaan. Itu. Ya, jadi kalau sudah hafal harus tetap dimurojaah. Baik. Setiap tahun selama kita hidup, Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW diperingati. Diperingati. Untuk apa? Supaya kita ngambil spiritnya, supaya kita di-refresh terkait peristiwa yang dahsyat itu. Halo, di luar Nurul lah kurang lebih. Di luar Nurul. Bayangin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam ke langit ke-7 bertemu dengan para nabi sampai Sidratul Muntaha. Sidratul tuh jauh, Muntaha tuh ujungnya ujung lah pokoknya. Ujungnya ujung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat populer. Karena sudah populer saya yang bukan saya yang membacanya.
Surah Al-Isra ayat 1. Ada yang berani bacain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awalnya dulu, setelah itu lanjutkan. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Luar biasa. Ya. Saya yakin hafal ya, cuman gak mau sombong ya kan, gak mau expose ya kan. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra yusri isra, memperjalankan bi abdihi, hambanya. Gelar tertinggi seorang itu bukan, Allah tidak menyebut nabinya, tidak menyebut namanya, misalnya Muhammad, tidak menyebut Rasul, tapi langsung abdi. Jadi gelar tertinggi kita ini adalah hamba. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Halo. Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berhenti di beberapa tempat dan melakukan salat. Di Bethlehem. Bethlehem itu bait aslinya tuh Baitul Lahmin. Tapi orang nyebut Bethlehem. Baitul Lahmin, rumah daging. Kemudian di Tursina, sholat 2 rakaat. Kemudian di Madinah, berhenti, sholat 2 rakaat. Pelajarannya bagi kita adalah, pergi kemanapun, jalan-jalan kemanapun, jangan tinggalkan sholat. Yang sering dilupakan orang, sholat itu tidak masuk agenda. Halo, misalkan kita mau ke mana? Ke Amerika, misalkan, atau ke UK, United Kingdom, begitu. Sering nggak masuk list gitu. Nanti sholat di sini, nanti di jamaah, itu jarang sekali. Halo, yang sering itu apa? Nanti makan di sini, betul? Tapi sholat sering ditinggalkan. Halo, sebentar. Sholat itu ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan versi iman. Tapi versi nafsu berat. Ada orang bangun jam 2 malam ke pasar, tapi nggak sanggup sholat. Ada orang yang ke gym, fitness, angkat barbel, push up. Siapa yang sudah push up hari ini 50 kali? Saya latihan push up tiap hari. Kemarin dapat 65 satu set. Halo. Kenapa kita malas sholat? Kenapa berat sholat? Karena dilatih tidak sholat. Halo. Fisik dilatih, otot dilatih, menguat. Hati dilatih, otak dilatih, mentaat. Kenapa para penghafal Quran kok gampang hafal Quran? Kenapa? Dilatih tiap hari. Kalau yang dilatihnya adalah malas, datang sholat, malas, datang sholat, malas, datang sholat, malas, Yang besarnya apa? Malasnya. Jadi energi malasnya makin besar. Halo. Hari ini orang ninggalin sholat kayak membolak-balikan sebelah tangan. Naudzubillah min dzalik. Saya mau nanya. Allah memerintahkan haji, Allah haji nggak? Allah memerintahkan kita untuk haji, Allah melaksanakan haji. Enggak. Allah memerintahkan sedekah, Allah sedekah nggak? Enggak. Allah memerintahkan kita berzakat, Allah zakat nggak? Allah tidak zakat. Allah memerintahkan sholawat, Allah sholawat nggak? Nyontoin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Dan itu ada di dalam salat Ibrahimiyah di at-tahiyat terakhir. Salat itu imaduddin, tiang agama. Jadi semua ibadah yang lain bertumpu pada ini. Kalau ininya salatnya masih tegak, maka yang lain akan tegak. Dan nanti di akhirat yang dihisab pertama apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Idza saluhat saluhat jasaduk. Apabila yang baik salatnya dianggap baik selainnya. Apabila rusak salatnya dianggap rusak yang lainnya. Sebentar. Yang tatoan, body piercing, ditindik, tatonya seluruh badan, terus dia salat, aneh nggak? Aneh nggak kira-kira? Aneh nggak? Nggak aneh. Yang body piercing, ditindik, tatoan, sekujur badan, dia salat, tidak aneh.
Yang aneh itu tidak ditindik, tidak body piercing, tidak tatoan, dan tidak sholat. Naudzubillah min dalik. Naudzubillah min dalik. Sebentar. Iblis asalnya di mana? Asalnya di surga. Berapa kali iblis tidak sujud ke Allah? Cuman sekali. Sujud sama Adam. Boten, ogah, nggak mau. Moh. Betul? Sekali tidak sujud, diusir dari surga. Pertanyaannya, berapa kali kita tidak sujud? Alhamdulillah tidak diusir dari dunia, betul? Tapi diusir dari mana? Diusir dari kebahagiaan. Surga itu puncak perlambang kebahagiaan. Maka orang yang tidak sujud, dia diusir dari mana? Diusir dari kebahagiaan. Halo. Angkat tangannya. Boleh angkat tangannya yang punya tangan. Yang punya tangan. Tempelkan di pundak temannya sebelah kanan. Ya, ikuti kata-kata saya. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Dijawab, dijawab. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Yang kiri, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Sebentar, tolong dijawab. Ini reminder pelajaran kita yang sudah lewat. Tasbih. Salah, astagfirullah. Tuh kan. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Takbir. Takziah. Halo. Takziah. Melayat orang meninggal. Itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam sehingga sampai ke seluruh antero dunia. Sekarang jumlah manusia ada berapa? 8 miliar kurang lebih. Terbagi ke dalam 5 benua, 200-an negara kurang lebih. Islam ada sekitar ya 1 miliar komalah. Halo. Di Palestina. Orang tuh mau sholat ke Masjidil Aqsa, pertaruhannya apa? Pertaruhannya nyawa. Di Palestina sana mempertaruhkan jilbab, taruhannya nyawa. Bukan di sini. Di tempat lain ada orang yang sampai mati tidak sholat. Sampai mati tidak ke masjid. Sampai mati tidak pakai jilbab. Tapi sebenarnya akan ke masjid pada ujungnya dan akan pakai jilbab pada akhirnya. Yang tidak ke masjid pada rumahnya pinggir jalan, nanti dia akan ke masjid, sholat berjamaah, bukan di belakang imam, tapi di depan imam alias sudah metong. Yang tidak pakai jilbab, nanti juga akan pakai jilbab sempurna. Sempurna. Kapan? Pada saat mati dari atas sampai bawah. Naudzubillah. Halo. Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu bukan Indonesia saja, bukan Arab saja, bukan Timur Tengah saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ke seluruh alam, termasuk alam binatang, alam jin, itu kena dakwah Nabi. Halo. Mengikuti Nabi, kita mulai dari yang paling sederhana. Misalkan jadi rahmat bagi lingkungan, bagi binatang. Kalau kita ke kamar mandi, di kamar mandi ada apa? Misalkan ada kecoa yang sedang menggelepar-gelepar gitu. Menggelepar-gelepar. Apa yang kita lakukan? Kita ambil sendal, lalu kita pejretin, dikekesek gitu ya. Ada yang tahu dikekesek? Dipejretin. Halo. Padahal sebenarnya kita sudah menggagalkan kebahagiaan kecoa. Itu kecoa saking excitednya. Kenapa? Karena lamarannya diterima. Kebahagiaan. Lamaranku diterima. Masuk kamar mandi. Tikosewan. Tikosewan itu apa ya? Terpeleset. Sampai dia menggelepar-gelepar. Kita datang langsung di pejretin. Berarti apa? Menggagalkan kebahagiaan si kecoa. Saya sedang latihan. Saya tidak bunuh nyamuk. Tidak bunuh semut. Kenapa? Latihan jadi rahmat bagi lingkungan. Halo. Ada seorang ulama, Masya Allah. Dia beli buah dari pasar.
beli buah dari pasar. Sudah sampai rumah, ada semut. Semut. Dibalikin lagi tuh semut ke pasar yang tadi. Ke penjual. Ditanya katanya. Pak, kenapa ini semut dibalikin? Apa kata beliau? Kasihan, semut ini terpisah dari keluarganya. Ya Allah. Dahsyat dan spektakuler. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di Mekah, mendapatkan intimidasi, boikot. Ada 2 orang yang jadi backup beliau. Ketika di luar dicaci maki, dihina, dizalimi, yang bela beliau siapa? Pamannya Abu Thalib. Beliau dibela oleh pamannya. Tegar. Ketika pulang ke rumah, beliau dalam keadaan gelisah, ada istrinya yang menghibur. Siapa? Siti Nurhalisa, Siti Khadijah dihibur. Jadi beliau itu dapat 2 hiburan. Ketika di luar dakwah dapat backup, pembelaan dari pamannya. Ketika gelisah ada masalah pulang ke rumah, beliau ditenangkan jiwanya lewat pendamping hidupnya yang setia. Siapa? Siti Khadijah. Di tahun ke-10 kenabian meninggal istrinya, meninggal pamannya. Persekusi dari kaum kafir Quraisy menjadi-jadi. Beliau sedih. Sebagai manusia biasa beliau sedih. Akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj itu semacam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Pelajarannya bagi kita semua, tidak ada orang yang sedang baik-baik saja sebenarnya. Tidak ada orang yang B saja sebenarnya. Setiap orang tuh sedang berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Jadi guru ada masalahnya? Ada. Jadi kepala sekolahnya ada masalahnya? Ada. Jadi kelas 2 ada masalahnya? Ada. Kelas 3 ada masalahnya, SD ada masalahnya, TK ada masalahnya. Dan kita punya masalah dengan orang yang terdekat. Halo. Siapa masalahnya guru? Sesama guru. Yang kedua, murid atau kepala sekolah. Siapa masalahnya murid? Sesama murid. Yang kedua, boleh jadi guru. Ya kan? Siapa masalahnya orang tua? Anak dan tetangga. Siapa masalahnya anak? Orang tua. Boleh diikuti. Kalau kita tidak jadi anugerah, maka jadi masalah. Kita tuh berpeluang jadi 2. Jadi anugerah atau jadi masalah. Halo. Kalau pisau diasah oleh batu, kalau manusia diasah oleh manusia lainnya. Jadi jangan berharap dalam hidup ini tidak punya masalah. Kenapa? Orang yang paling dicintai Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling hebat perjuangannya, yang paling takwa, yang paling tinggi, paling jauh, paling tinggi, paling top perjalanannya. Kita kalau jalan-jalan kemana banternya? Amerika, Kanada, Kutub Utara, ada yang pernah? Ke Gunung Himalaya, Mount Everest, ada yang pernah? Ke Gunung Fujian, ada yang pernah? Paling juga gunung gede, Pangrango, atau enggak? Ya kan? Paling tinggi juga Himalaya. Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Halo. Ya. Orang yang sudah top, top, tetap punya masalah. Jadi jangan berharap dalam hidup ini tidak punya masalah. Tapi ada satu rahasia. Saya kasih bocorannya. Siapa yang pengen dalam hidupnya tidak punya masalah, saya kasih satu rumusnya. Jadi orang gila. Kenapa? Orang gila itu tidak pakai baju gak masalah, gak ke salon gak masalah, gak makan gak masalah, gak sekolah gak masalah, dia mah damai aja, betul gak? Iya. Jadi selama kita masih normal pasti punya masalah. Apapun masalahnya, yang penting mendekat dia kepada Allah atau tidak. Ada orang yang ketika punya masalah ancur-ancuran. Ada orang yang ketika punya masalah, dia merapat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mobil rusak dibawa ke mana? Ke bengkel. Kalau manusia rusak dibawa ke mana? Dibawa ke sholat. Dibawa ke sholat. Halo. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Dan di beberapa tempat berhenti Nabi melakukan sholat. Pelajarannya bagi kita, kemana-mana pun jangan tinggalkan sholat. Healing kelompok, Raja Ampat, balik, ninggalin sholat, duit habis, balik tetap pusing, kenapa ngutang. Betul gak? Nabi itu hiburannya sederhana. Apa? Hiburannya sederhana. Arihni bis shalah wa bitilawatil Quran. Istirahatkan jiwa ragaku dengan salat dan baca Quran. Bagi kita dua hal itu kadang-kadang jadi siksaan, betul? Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung, ya Allah Yasin. Masjid pinggir jalan, pulang kuliah, pulang kerja, ini baca Yasin. Gak kira-kira tuh imam. Kita tuh capek pulang kerja. Gak ngerti banget kita sebagai makmumnya. Bukankah imam yang paling dibenci itu adalah imam yang dibenci oleh makmumnya? Awas, nanti saya kasih tahu sama pengurusnya. Nanti harus diganti ini imam. Kita tuh dongkol sama imam padahal cuma satu ayat. Allah. Baca Yasin. Dah kita mah ketika baca Quran tuh yang di nanti apanya? Selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hai, tahu hai? Hai itu nguap 7 lapis. Padahal baru setengah lembar. Lalu dibuka, ini kapan selesainya? Jadi baca Quran tuh yang dinanti selesainya. Halo. Sayyidina Utsman berkala begini. Walau annana tahurat qulubuna ma sabi'at min kalami rabbina. Jika hatimu cukup bersih, engkau tidak akan cepat bosan, engkau tidak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran mudah bosan, cepat capek, cepat pengen selesai, fix. Di situ ada hati yang perlu dibersihkan secara serius. Halo. Ada yang baca semalaman novel ayat-ayat Cina, ada? Ayat-ayat cinta maksud saya. Ada. Saya punya kawan. Buku ayat-ayat cinta dibaca semalaman, selesai. Coba baca besoknya. Gak seru lagi, kenapa? Udah ketebak, betul? Iya. Semua bacaan apapun ada bosannya, kecuali Al-Quran. Kullu syai'in mumilun ilal Quran. Bukan di sini, boleh juga sih. Tapi rata-rata masyarakat kita tuh Yasin lover, pecinta Yasin. Coba jawabnya Yasin ya. Pindah rumah, Yasin. Pindah rumah, rumah baru, anak lahir, anak nikah, anak disunat, bapak disunat. Enggak mungkin masa bapak disunat. Ada enggak yang hari ini bosan baca trio kul? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Enggak ada bosannya. Itu ajaibnya Al-Qur'an. Enggak ada bosannya. Kullu syai'in mumilun ilal Quran. Segala sesuatu ada bosannya kecuali baca Al-Quran. Siapa yang pernah menyelesaikan baca Al-Quran 30 juz satu hari, angkat tangan. Kenapa saya angkat tangan? Saya pernah masalahnya. Gak lama itu. Baca jam 6 pagi, selesai jam 6 sore. Hanya kepotong makan, kemudian ke kamar mandi sama sholat. Selesai. Yang berat itu di mana? Yang berat tuh juz 1, juz 2, juz 3. Setelah juz 5 sebenarnya sudah lesang. Lesang berapa sih? Licin, sudah tidak berat lagi. Baca Quran tuh beratnya bukan di sini. Coba. Berapa sih beratnya Quran? Beratnya di mana? Beratnya di sini. Kita tuh mampu scroll TikTok berjam-jam, betul? Buka WhatsApp berjam-jam. Tapi jarang orang kuat buka mushaf. Berarti apa? Di sininya perlu dibersihkan. Nabi Isra minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketemu dengan para nabi Adam satu saat di lantai. Di langit ketujuh ketemu siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa hadiah dari Allah? Perintah sholat. Berapa? 50 waktu.
Kata Nabi Isa, waktu itu saya nggak hadir karena saya nggak diajak ya. Dan belum lahir. Berapa waktu? 50 waktu. Kata Nabi Musa, minta nego. Nggak akan kuat. Umat saya aja yang gede-gede, kuat-kuat gitu, nggak sanggup. Pada malas. Apalagi umatku kecil-kecil, betul nggak? Nggak akan kuat. Minta nego lagi. Dari 50 waktu jadi berapa? Jadi 5. Berarti apa? Satu waktu sholat senilai dengan 50 waktu. 50 dibagi 5 berapa? 10. Berarti satu waktu sholat senilai dengan 50 waktu sholat. Masya Allah. 10 waktu sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Isra perjalanan horizontal, kalau Mi'raj perjalanan vertikal. Dari Palestina, Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Hadiahnya adalah sholat. Jika presiden, ada yang berencana jadi presiden? Nggak ada ya. Paling tidak presiden direktur lah gitu ya. Ya. Tapi perempuan bagaimanapun nanti insya Allah jadi Kapolda. Jadi Kapolda. Laki-laki percaya nggak? Tahu Kapolda? Kepala Polisi Dapur. Yang bikin menu maksudnya. Itu di bawah kekuasaan beliau. Baik. Tapi Kapolda yang S3, Kapolda yang jadi manajer gitu. Masya Allah. Baik. Kalau suatu saat kita jadi presiden, mau ngasih tugas kepada seseorang, kemudian tugasnya kecil. Kira-kira orangnya dipanggil apa pakai ajudan? Kalau presiden mau ngasih tugasnya kecil, kira-kira orangnya dipanggil atau lewat ajudan? Lewat utusan. Lewat utusan, kenapa? Karena tugasnya kecil. Tapi kalau disuruh jadi menteri, apalagi menteri koordinator apa gitu, itu dipanggil ke istana. Kenapa? Karena tugasnya besar. Semua perintah Allah, sedekah, zakat, haji, dan seterusnya, lewat malaikat Jibril melalui Al-Quran. Khususon untuk sholat, nabinya dipanggil. Nabinya dipanggil. Berarti sholat itu dahsyat. Sholat itu dahsyat. Kalau belum mampu, belum punya uang yang cukup, ratusan juta, miliaran, wajib gak kita haji? Wajib gak haji? Gak wajib. Kalau kita tidak cukup uang untuk zakat, wajib gak kita berzakat? Tidak. Kalau kita, apalagi perintah yang lain. Kalau kita sakit, melahirkan, boleh nggak tidak puasa? Boleh. Tapi untuk sholat, tidak bisa berdiri sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Tidak bisa berbaring sambil pakai isyarat. Isyarat apa? Isyarat mata. Tidak bisa pakai isyarat, disolatkan. Alias sudah mati. Halo. Sampai ada fikih sholat ketika perang. Ada fikih sholat ketika perang. Saking wajibnya sholat. Saking wajibnya sholat. Gak ada toleransi. Ini rukun sholat. 1. Islam. Syarat wajib sholat. 1. Islam. Yang bukan Islam wajib sholat gak? Enggak. Saya ambil 3 aja. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. Yang bukan Islam tidak wajib sholat. Berarti kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti tetap Islam sih. Cuman Islamnya fasik. Islamnya fasik, berdosa. Yang kedua, berakal. Berakal itu ya tidak gila gitu. Tidak, maaf, yang kedua balik. Balik itu sudah terkena kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki berapa? 15 tahun atau sudah mimpi basah. Yang perempuan normalnya 9 tahun atau sudah haid. Sekarang SD itu kelas berapa? Saya lihat ada kelas 5 sudah haid. Itu keluar darah ya. Kalau sudah di posisi itu, maka wajib semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena untuk dia. Jika dia laksanakan, dia dapat pahala. Jika dia tidak laksanakan, dia dapat dosa. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. Tidak gila. Tidak gila. Berarti yang tidak mau sholat, gampang. Jadilah orang gila. Enggak kena kewajiban sholat. Berarti orang Islam yang tidak sholat, berarti
Berarti gila. Berarti gila, betul gila. Gila apanya? Bukan ininya, tapi gila sakit ya. Sakit ininya. Ada masalah di imannya. Halo. Jadi kenapa pertanyaan saya? Kenapa kita wajib sholat? Karena kita Islam. Sederhana, karena kita Islam. Kenapa kita baca Quran? Harus ngapa Quran? Harus baca Quran kenapa? Karena kita Islam. Sederhana, betul nggak? Kalau kita bukan Islam, ya ngapain sholat, betul nggak? Capek-capek, betul? Halo. Tapi ini ada satu rahasia. Boleh dijawab. Yang bisa jawab kalau tidak salah dapat hadiah. Hadiahnya nggak nanggung. Nggak nanggung-nanggung, hadiahnya umroh. Bagi yang mampu. Sebentar. Petunjuk hidupnya non-muslim apa? Misalkan Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Petunjuk hidupnya, bukan kitab sucinya. Petunjuk hidupnya apa? Apa? Ya kitab sucinya Kristen sih Injil, kitab sucinya ada Weda, Tripitaka, ada dan seterusnya. Tapi petunjuk hidupnya non-muslim, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya apa? Duit. Petunjuk hidupnya adalah Al-Quran. Coba dibuka Al-Baqarah, rangkaian ayat puasa 183, nah 184-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Pertanyaan saya, apakah non-muslim manusia? Manusia. Selama dia masih berwujud manusia, dia butuh Al-Quran. Halo. Di Amerika saya lihat di video, di reel apa di TikTok gitu. Ada laki-laki pemuda sekitar usia 30 tahunan apa 20 tahunan gitu. Baca terjemah Al-Quran telanjang dada di meja. 30 juz selesai. Bayangkan itu. Non-muslim di luar negeri baca terjemah Al-Quran 30 juz selesai seharian. Kita yang sudah Islam pernah nggak hatam baca terjemah Al-Quran? Angkat tangan. Saya nggak boleh angkat tangan. Saya juga belum selesai. Halo. Di luaran sana, ini memang sudah mainstream ya. Kalau Ramadan, hatamin baca Al-Quran. Yang belum umum itu, yang belum populer adalah menghatamkan baca terjemah. Komik, novel, hatam. Yang belum tuh baca terjemah Al-Quran. Syarat sah sholat. Satu wajib, Islam, balik, berakal. Syarat sah. Syarat sah. Islam. Karena kalau bukan Islam, tidak sah. Yang kedua juga balik. Kalau belum balik, tidak sah. Untuk latihan saja, boleh. Terhindar dari najis. Najis kecil ataupun najis besar. Kalau najis kecil, hilangnya pakai apa? Misalkan B, buang air besar. Terus K, buang air kecil. Yang ketiga, ada yang ini agak kurang populer memang. BAH. Oh, BAH, buang angin halus. Dan biasanya semakin tidak berbunyi, semakin bau. Tiba-tiba langsung tutup hidung. Siapa? Pertanyaan, yang masalahnya adalah, yang tutup hidung juga, dia yang kentut, dia yang tutup hidung dan nyalahin orang lain. Ini siapa ini? Halo. Kalau kita BAK, BAB sama BAH pakai wudu, betul? Ini kuis dari saya. Ini hadiahnya dari Pak Guru. Kalau di Indonesia, ini kampung apa nih? Pondok Aren ya? Ini apa? Atau di Pondok Aren, kampungnya apa? Enggak tahu. Lekong Gudang. Kalau di Lekong Gudang terjadi kemarau panjang, bersuci dengan apa? Tayamum. Bersuci dengan apa? Tayamum. Salah. Bersuci dengan dengan air. Siapa namanya? Mahal ini, Masya Allah. Bersuci dengan air. Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan tidak ada air. Kalau terjadi kemarau panjang, ya kalau ada air ya tetap pakai air, betul nggak? Iya. Gitu. Kalau kita, biasanya orang kalau kena hadas kecil, itu wudu. Wudu itu membersihkan zahir. Tapi sebenarnya juga membersihkan batin. Yang dibersihkan apa? Tangan.
Nanti kalau kita wudhu, dosa-dosa dari tangan berguguran. Berarti apa? Ada batinnya, betul nggak? Membersihkan mulut. Dosa-dosa dari mulut bersih. Makanya ada seorang ulama, beliau tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba wudhu. Yai, kenapa wudhu? Katanya, tadi saya berbohong. Beliau berbohong saja wudhu. Sampai-sampai melihat laki-laki melihat akhwat, ada nafsunya dikit, wudhu lagi. Ya Allah, wudhu saya sudah batal, wudhu lagi. Kenapa? Karena batin saya sudah kotor. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian perjalanan Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj dari Palestina, dari Bait Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra artinya perjalanan, kalau Mi'raj artinya? Mi'raj itu artinya naik. Apakah setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj akan ada lagi Isra Mi'raj? Gak akan ada lagi. Kenapa? Nabi terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dulu ada buku leces gitu ya, buku tulis. Ada tulisan Mirage, gambar kapal lagi begini. Mungkin Mirage itu dari Mi'raj kayaknya. Mungkin ya. Kalau burung terbang dengan apa? Dengan sayap. Kalau manusia Mi'raj dengan apa? Karena sudah nggak mungkin lagi Mi'raj ke langit ketujuh. Nggak mungkin. Lalu sekarang kita Mi'raj dengan apa? Hari ini kita Mi'raj dengan apa? Dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sudah habis waktunya? Baik, masih ada. Pernah naik ojol? Pasti pernah naik ojol ya? Kalau handphone gak ada pulsanya, apakah bisa digunakan? Gak bisa. Kalaupun ada pulsanya, apakah bisa ada pesanan masuk? Kenapa? Gak bisa. Kenapa? Kalau dia tidak registrasi, betul? Tidak registrasi kuota. Maka ojol yang ada pulsanya, lalu dia registrasi sehingga bisa online, maka orderan masuk. Kenapa? Dia koneksi dengan apa? Connect dengan sumber apa? Satelit. Connect dengan satelit. Kita connect-nya dengan apa? Kita reconnect-nya dengan sholat. Tubuh ini kayak semacam perangkat keras lah gitu. Lalu pulsanya di mana? Pulsanya di hati. Pulsanya lewat apa? Lewat ibadah amal soleh. Maka ibadah amal soleh, sholat, dan seterusnya, itu dalam rangka mengkonekkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menjalani kehidupan ini, dia mengatakan, ya Allah, kenapa hidup saya berat? Kenapa hidup berat? Karena dipikul sendiri. Yang kedua, boleh jadi dia belum serius sholat. Karena ketika kita sholat, kita angkat tangan, Allah turun tangan. Pernah perang? Atau apa sih yang kalau outbound tuh? Yang paintball ya. Di simulasi paintball misalkan. Kalau ada orang yang sudah nyerah, angkat bendera putih. Kalau orang sudah nyerah, angkat tangan. Maka orang yang sholat, angkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, proklamasi, ya Allah, saya serahkan seluruh hidup saya. Saya nyerah, ya Allah. Saya serahkan seluruh hidup saya. Kemudian dia ruku, itu tanda siap diperintah. Siap diperintah. Kemudian dia sujud, sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan ketika kita ruku, kita sujud, berguguran dosa. Yang membuat hidup kita berat itu karena di sini ada apa? Ada beban. Beban apa? Beban dosa. Yang membuat orang berat sholat, berat ibadah, hidupnya berat itu karena 3. Saya ambil sholat saja. Kenapa orang itu berat? Berat sholat. 3. 1. Di otak bawa beban dunia. Di hati bawa beban dosa. Di badan bawa beban makanan. Bayangkan beban semua itu. Makanya kalau habis Isya makan berat, dipastikan sholat tahajudnya berat, bangun subuhnya berat. Dan Nabi tidak makan malam. Dan setelah Isya tidur. Minimal tuh jam 10 atau jam 11 sudah tidur. Kenapa? Karena ngejaga bangunnya. Dan secara medis, kenapa kita mesti tidur jam 10
atau jam 11. Kenapa? Karena di jam tersebut sampai jam 1 tubuh kita sedang recovery. Yang sedang luka diperbaiki, yang ada sakit apa diperbaiki oleh tubuh. Dan itu di waktu tidur. Maka orang yang sering gadang pasti masalah hidupnya. Kenapa? Karena dia melanggar sunatullah. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Padahal Allah waja'alnal laila libasa. Malam dijadikan sebagai pakaian untuk istirahat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan atas apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Yang terpenting adalah diamalkan dalam kehidupan keseharian. Insya Allah. Salat itu beban kewajiban yang meringankan beban. Saya ulangi. Salat itu beban kewajiban yang meringankan beban. Siapa terakhir juga harus dapat hadiah sebenarnya. Nanti hadiahnya diambil dulu masing-masing. Siapa yang hari ini sudah salat duha 12 rakaat, angkat tangan. Baik. Siapa yang hari ini salat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang lain saya yakin insya Allah salat subuh di masjid. Perlu cumi ketahui calon umi, untuk laki-laki salat subuh berjamaah di masjid itu perjuangan yang luar biasa. Orang bisa bangun jalan tol, bisa bangun apartemen, bisa bangun bandara, bisa bangun pelabuhan, tapi belum tentu bisa bangun subuh. Ahwat, tolong ikuti kata-kata saya. Wahai laki-laki, bangun subuh, sholat berjamaah di masjid. Jika bangun subuh aja susah, bagaimana mau bangun rumah tangga? Bagaimana mau bangun perusahaan? Gitu ya. Jadi kata kuncinya memang kata kuncinya adalah bangun pagi. Terakhir saya tutup dengan kalimat ini. Siapa yang salah mengawali hari, maka akan bermasalah selama minimal 1 hari. Bangun kesiangan, tidak sedekah, tidak sholat subuh, sudah tuh. Pasti bermasalah selama hari itu. Kenapa? Dia mengawali hari dengan salah. Siapa yang menang malamnya, maka menang harinya. Bagaimana mau menang di siangnya, sementara bangun subuhnya melawan nafsunya dia kalah. Betul? Maka kemenangan dimulai dari bangun pagi. Dulu tuh ada grup band, BIP namanya. Ada yang tahu BIP? Bongki, Ivan, dan Pai. Grup rock. Dia bikin lagu judulnya gitu. Aku bisa bangunlah pagi, semangatku bangkit lagi. Bagi mereka bangun pagi itu berat. Betul? Jadi kemenangan dalam 1 hari diawali dengan kemenangan di paginya. Menang di luar, menang di dalam. Tidak akan menang di luar sebelum menang di dalam. Pertarungan di luar dimulai dari pertarungan di dalam. Melawan kemalasan, melawan keengganan, melawan segala macam. Kalau menang di sini, menang di luar. Menang di dalam, menang di luar. Angkat tangannya. Angkat tangannya, boleh angkat tangan? Goyangkan ke kiri ke kanan. Dadah. Saya sih pengen dadah aja. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pertemuan yang tidak lama ini kita bisa mengambil spiritnya, semangatnya untuk berupaya kita menegakkan sholat berjamaah. Karena itulah ibadah yang dahsyat luar biasa. Sholat itu dahsyat, rojab itu ajib, karena ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah mangga dibagi 4. Ulangi, buah mangga dibagi 4. Semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9. Semoga bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30. Banyak yang gak kebagian. Sendirian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. Dari irian ada burung cendawasih. Hinggap di kayu. Sekian terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.